mau gimana, kita mau ngeluh-ngeluh ya federasi pusing doang, dan di sini nggak bisa ambil keputusan juga buat ganti pelatih udah nggak ada waktu gitu. Jadi kita harus percaya ya. Yuk kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Up, bola kok diomongin. Oke guys, kali ini saya akan membahas Timnas Indonesia U23 yang gagal melanjutkan perjalanan menuju Piala Asia setelah kalah oleh Korea Selatan. Saya akui permainan Timnas U23 kali ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Nah, kenapa bisa kalah dari Korea Selatan? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, kita lihat dulu formasi Indonesia. Indonesia menggunakan 4-3-3 ya. Di sini tertulis 3-4-3, tetapi saya kemarin nonton 4-3-3. Jadi di kirinya itu Doni, Kadek, Dion, Tata itu di kanan, padahal dia kaki kiri. Jadi sebenarnya agak bingung sih kenapa Tata taruh di sini, karena kalau pemain kidal taruhnya di kanan sebenarnya bisa bingung sih permainannya seperti apa. Dan pemain sendiri bakal bisa bingung, tetapi nggak tahu arahannya seperti apa dari pelatih, maksudnya head coach. Tetapi yang saya lihat tuh, menurut saya sih salah ini ambil keputusan sih. Lebih baik masukin Robi juga bisa di sebelah kanan, dan juga ada Kakang juga kan. Tapi Kakang baru masuk di babak kedua. Oke, dan di tengahnya itu ada seperti yang kita tahu sih, Raihan, Arkan, Janadin, dan Rahmat, Hoki, ya Rafael di depan tiga. Oke, jadi di kanan itu ada Arjuna ya. Jadi mereka menggunakan 4-3-3, dan Korea sendiri 3-4-3. Mereka pakai 5 back. Jadi kalau kemarin nonton sih ya pertahanan lumayan kuat juga. Dan memang ya kita nonton langsung ya kemarin ke Sidoarjo ya. Dan nonton, dan setelah ke Jakarta pun nonton kembali, dan banyak sekali nemu masalah-masalah yang terjadi. Sebaliknya, apa yang saya harus puji itu benar-benar sedikit, jujur. Nah, sebelum tanding sebenarnya sudah ketemu sama Coach Yom. Coach Yom itu ya mantan pelatih striker di timnas sebelumnya ya, di era Coach Sinteyong. Dan sekarang Coach Yom kan memang sekarang menjadi asisten pelatih di timnas U23. Nah, dan kemarin ketemu di Surabaya. Nah, Coach Yom bilang memang ada perbedaan. Memang itu kan sebelum tanding ya. Coach Yom bicara, yaitu ya jarak antara attacker dan defender terlalu jauh. Jadi sehingga banyak celah-celahnya di tengah-tengah gitu. Nah, memang benar sih, yang saya kemarin nonton juga, dan di selama pertandingan juga sangat jauh gitu jaraknya gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke pertandingan. Nah, ini baru aja mulai, kita benar-benar sangat baik bisa dapat peluang seperti ini. Ini jarang-jarang ya di sebuah pertandingan bisa ada kesempatan atau peluang seperti itu ya, bisa dihitung pakai jari, 2 atau 3 kali lah gitu. Nah, pertahanan Korea Selatan waktu itu kayak kurang rapi karena baru buang bola, dan setelah itu baru mau rapihin pertahanannya, tetapi bola bisa sampai dari sini langsung passing, dan dia nggak fokus dan nggak rapi, dan akhirnya nomor 8 ada nomor 8 siapa ya? Ryan Hanan yang dapat bola dan bisa benar-benar peluang yang sangat baik di sini. Nah, kalau yang saya lihat sangat baik, memang semuanya baik, tetapi Hoki agak sedikit terlambat untuk bergerak. Nah, kita lihat sebelumnya. Nah, ketika bola udah ke samping, harusnya udah lari sprint, tetapi setelah dia pegang bola, dribble sekali baru sprint. Nah, coba kalau udah sprint duluan, pasti akan dapat buat Hoki. Bisa Hoki yang mungkin cetak gol ya, tetapi ya sayang sekali nggak bisa kita manfaatkan dengan baik. Intinya Hoki juga mungkin harus belajar. Makan Hoki kan masih muda juga. Jadi memang masih banyak potensi untuk berkembang. Jadi Hoki itu harus dapat timing kapan harus dia sprint, dan sprintnya itu harus kemana gitu. Nah, itu adalah ya di antara lawan atau di belakang center back lawan gitu. Nah, ini sebenarnya ini dari
bisa dibilang dari pengalaman ya, kurang pengalamannya ini. Nah, Hoki itu memang pemain yang lumayan cepat ya. Tetapi gini ya, bola tadi dari sini mulai back pass. Nah, kalau begini harus bagaimana? Dia arahin ke dalam, arahin keluar ya maksudnya ya. Jadi dari dalam ke luar biar bolanya kemana? Biar bolanya ke sini. Kalau ke sini itu 1 2 3 sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 nya harus geser semua ke sini. Tetapi kenapa saya bilang harus arahin keluar? Karena kalau arahin keluar udah pasti opsinya kemana? Ke sini satu atau paling ke sini satu. Nah, artinya pemain kita di belakang itu bisa prediksi untuk datang. Jadi lebih gampang untuk ambil bola dan prediksi. Itu yang kita harus belajar, tetapi Hoki datang aja dulu lurus begini, akhirnya lawan bisa passing ke tengah lagi dan dia bisa build up lagi gitu dari awal. Nah, itu juga mungkin apa ya? Bisa dibilang ya ini kurang pengalaman dan memang harus diarahin sih terus gitu. Maksudnya masih anak muda juga gitu. Jadi ini Janadin ya. Janadin memang sebelumnya permainan sangat baik. Dan sampai sekarang jadi starter di pertandingan lawan Korea Selatan. Tetapi ini bedanya gitu. Ini bedanya tim lawan tim kuat sama tim lemah. Nah, kenapa? Janadin itu memang kontrol bagus. Dan setelah kontrol dia mau dribble sekali, tetapi tempo mereka itu beda gitu. Nah, tadi kan udah heading dapat, Janadin dapat, mau balik badan ke sini arahnya, tetapi langsung ada 3 pemain lawan gitu. Nah, jadi tempo pertandingannya udah beda banget gitu. Artinya Janadin aja belum adaptasi sama tempo pertandingan karena ini baru menit kedua juga. Jadi kalau pertandingan lawannya berat, makanya harus lebih simple mainnya gitu. Kalau nggak main simple, otomatis pasti akan kita yang kesulitan. Nah, jadi harus main simple dan nggak boleh banyak dribble. Dulu memang ya Janadin sama Arkan kan dulu bareng juga sama coachnya dan coachnya selalu ngomong gitu. Main simple aja, main simple. Nggak usah kalian banyak dribble, banyak pegang bola. Tetapi main simple gimana? Terima bola, passing. Terima passing. Jadi one to touch aja gitu. Dalam one to touch kita passing, distribusi bola gitu. Jadi nggak perlu kita yang harus distribusi bolanya keren, bagus, nggak perlu. Yang penting main simple. Dengan simple begitu kita bisa adaptasi dengan temponya gitu. Nah, ini bisa lihat juga pertahanan masalah pertahanan timnas Indonesia U23 ya. Nah, ini udah bikin 4 back. 1 2 3. Ini gelandang ya. Dan harusnya Janadin ke dalam, Arkan harusnya datang juga ke sini. Harusnya stay di sini, bukan di sini gitu. Bukan di sini ya. Harusnya stay di sini. Kenapa? Harusnya di sini. Harusnya di sini ya. Tetapi karena nggak di sini, coba lihat bola setelah ke sini. Yang datang siapa? Tata yang datang. Harusnya Janadin yang datang gitu loh. Kenapa? Lihat ya. Karena Tata yang datang jadi kosong di mana? Yang kosong di sini. Otomatis ya Korea enak dong. Passing ke tengah dan tinggal tuning pass. Jadi 2 lawan 1 jadinya di sini. Ini. Nah, ini yang kita harus hindari. Bagaimana caranya? Kalau misalnya Janadin yang datang dan Tata tetap tahan di sini, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tetapi karena Tata yang datang, otomatis ada celah di sebelah kiri sini dan bisa membuat Korea itu 2 lawan 1. Jadinya ya memang ini setelah ini Korea Selatan cross dan ini sangat bahaya, hampir kemasukan gol juga. Harusnya si Dion ini harusnya komunikasi. Janadin yang datang, bukan Tata yang datang. Harusnya kontrol dari belakang karena bisa aja pemain yang di depan gak kelihatan gitu di belakang. Jadi yang harus komunikasikan itu yang pemain-pemain center back atau pemain-pemain belakang gitu. Harus baca situasi dan harus komunikasi. Yang lebih jahat itu yang gak kasih tahu. Itu yang lebih jahat sebenarnya. Kalau kita bilang itu bilang jahat. Kenapa nggak bantu teman? Nah, ini Korea Selatan cross dan Kadek udah buang bola dengan baik dan di sini dapat bola si Hoki. Nah, ini banyak opsi ya di sini sekarang. Ini apalagi ini serang balik harus cepat. Ada 1 2 3. Mungkin menurut saya 3 ini paling baik opsinya. Lihat, tetapi udah dapat bola dengan duel bola gitu kan, maksud dari teman kita. Tetapi
passingnya nggak fokus, akhirnya ke lawan bolanya. Padahal opsi kita udah banyak banget gitu. Sekarang coba lihat. Sorry, 1, 2, 3, 4. Ada 4 gitu. Tapi passing salah, akhirnya kehilangan bola dan diserang balik. Ini yang sebenarnya paling harus kita waspadai memang. Maksudnya ketika kita ambil bola dari lawan dan kita serang balik dan kehilangan bola langsung diserang balik, itu paling bahaya sebenarnya. Karena seperti tadi ya, Korea Selatan di awal itu pertahanannya nggak rapi, akhirnya sampai bisa kemasukan gol gitu sama Indonesia gitu. Nah, jadi walaupun nggak kemasukan gol ya, kita coba bicarakan ini aja gitu. Kita nggak kemasukan gol memang, tetapi ini yang bikin kita capek. Kita udah capek-capek ambil bola dari lawan, tetapi kehilangan bola dengan gampang begitu. Yang capek itu siapa? Bukan yang hilang bolanya, tetapi semuanya, satu tim 10-10-nya akan capek gitu. Segitunya bakal lebih banyak lari, segitunya lebih banyak geser, otomatis bakal lebih capek daripada lawan gitu. Nah, itu yang kita harus tahu dan jadinya harus lebih fokus lagi gitu. Nah, ini momen kemasukan gol memang sayang sekali di waktu yang awal ya, kemasukan gol. Nah, ini nomor 11 ya tadi, siapa? Arjuna ya. Arjuna. Sebenarnya memang ini hoki yang pertama salah passing ya. Memang kalau kita bilang siapa yang salah ya, sebenarnya satu tim semuanya salah. Coba kembali lagi ke momen sebelumnya bakal ada masalah semua gitu. Nah, tetapi kita lihat momen ini aja ya. Kalau kita lihat momen ini doang, nomor 11 ini Arjuna oke, kelewat. Setelah passing dia nggak prediksi, akhirnya kelewat. Oke, sampai sini oke. Tetapi harus bagaimana kalau udah kelewat? Tanggung jawab harus kejar lagi. Nah, coba lihat ya, yang lain tuh mati-matian udah datang dua ini. Tapi Arjuna ya. Arjuna tetap di sini, bukan cek pemain ini. Kalau menurut saya, ini mental pemain serang. Kalau mental pemain serang tuh memang seperti ini, apalagi anak-anak muda. Jadi saat bertahan tidak ada rasa tanggung jawab. Ya, yang bertahan ya bertahan. Ya, saya serang. Jadi ambil posisi aja, tetapi tidak ada tanggung jawabnya. Itu yang sebenarnya sangat disayangkan dari Arjuna sebenarnya. Nah, kalau dia coba kejar dari awal, ini nggak akan kemasukan gol pasti. Ini udah pasti. Tetapi karena nggak kejar, dia dapat bola kapek, langsung syuting. Akhirnya kemasukan gol. Di sini Arjuna nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sangat sayang sih. Ini 100% sih sebenarnya karena Arjuna. Mungkin Arjuna memang pemain ini nggak pernah saya ketemu juga dan nggak pernah kita ngelatih juga. Ini pemain baru bagi saya, tetapi mungkin harus dikasih tahu dari pelatihnya. Saya kan nggak bisa mungkin ya DM ke dia, kan nggak mungkin dong gitu maksudnya. Jadi nggak kenal juga gitu. Tapi itu yang mungkin harus kasih tahu satu-satu dari pelatih Indonesia atau pelatih tim atau pelatih timnas saat ini gitu. Kita coba lihat dong. Ini posisi yang menang siapa dong? Kalau yang begini kita bilang posisi menang itu ya posisi siapa? Indonesia yang menang. Karena Korea Selatan kan udah pegang bola, tetapi lagi hadap gawang kita kan. Artinya ini waktunya kita pressing. Nah, kapan waktunya pressing? Ketika goal kick sama ketika lawan hadap gawang mereka sendiri. Nah, ini waktunya pressing. Artinya pressing itu kita pressing, Korea Selatan akan merasa di pressing. Berarti bisa merasa takut dikejar lawan, dikejar dari tim Indonesia. Nah, udah kejar baik ini sebenarnya. Nah, tetapi udah sampai jauh-jauh ke sini, dia sampai foul di sini. Ini masalahnya sebenarnya. Kenapa harus foul? Foul itu kita harus pintar-pintar maksudnya. Kalau posisinya seperti ini, yang merugikan itu ya timnas Korea ya waktu itu nggak usah foul dong. Cuman kita bayangin dan pressing sama-sama semua. Kalau begini yang rugi itu ya pasti Korea Selatan sendiri gitu loh. Jadi itu yang kita harus kejar. Tetapi ya ini juga sebenarnya dari pengalaman. Kalau punya pengalaman, cuma bayangin datang dekat biar lawan nggak bisa passing, bukan foul. Ini sih memang pengen tunjukin ketika transisi negatifnya dari timnas Korea, mereka kehilangan bola langsung sprint 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan udah cedera. Nah, akhirnya jadi
dibuat 6 lawan 5. Padahal tadinya kita yang lebih banyak. 1 2 3 4 5 6. Kita harusnya 6 orang di sini Korea Selatan cuma beberapa doang. Tetapi itu yang nggak bisa kita manfaatkan dengan baik karena tidak cepat passing, tidak bisa manfaatkan peluang ini dengan baik gitu. Karena Indonesia saat corner bertahan kemarin tuh memang ada 3 pemain yang taruh di depan sini 1 2 3 di garis tengah. Ya itu memang strategi dari pelatihnya juga. Kalau misalnya saat corner ada 3 pemain di depan, kalau gitu otomatis Korea Selatan pun nggak akan bisa masuk banyak pemain di dalam kotak penalti saat corner. Karena ada 3 pemain depan kita dan pasti mereka akan lebih banyak taruh pemainnya di garis tengah. Pasti lebih dari 3. Kalau kita misalnya pemain Indonesia ada 3 orang di garis tengah, pasti bakal ada 4 pemain Korea yang di garis tengah. Kayak gitu. Itu dasarnya memang seperti itu. Nah ini ya, ini maksudnya yang tadi dibilang banyak. Udah kembali berapa? 3, 4, 5, 6. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah dibikin langsung 6 lawan 5. Nah ini yang dibilang tim kuat seperti ini. Saat transisi negatif sangat cepat. Transisinya sangat cepat turun dan transisi positifnya pun sama seperti itu. Itu yang kita harus belajar memang. Ini memang kesalahan dari Janadin. Janadin dari sini sebagai gelandang dia wajib melakukan distribusi bola dengan baik ke samping-samping. Nah, dia udah passing ke samping. Tetapi kehilangan bola karena passingnya kurang kencang dan ini bahaya sekali momennya karena diserang balik ya. Nah, sebenarnya yang bukan yang boleh hilang bola ya, tetapi nggak apa-apa lah, maksudnya kita hilang bola ketika terupas ke depan. Tapi kalau passing ke samping itu nggak boleh salah karena itu paling bahaya untuk diserang balik gitu. Tetapi yang saya mau puji ya ini diserang balik, ini udah 3 lawan 2 ya sekarang posisinya. Tetapi Janadin dia merasa salah dan tanggung jawab. Ini yang sebenarnya saya pengen puji sih. Jarang-jarang ada pemain kayak gini. Janadin kejar terus sampai dia yang ganggu, akhirnya bola keluar. Memang walaupun jadi corner gitu. Memang di awal memang nggak boleh melakukan kesalahan passing samping. Kedua, kalau misalnya udah salah dia harus tanggung jawab. Harus jadi pemain kayak gini gitu loh. Ini yang mungkin saya bisa puji buat dia karena sampai kejar bisa ganggu lawan shooting gitu. Ini bisa dipuji bagus. Dan ini yang sebenarnya masalah build up sih sebenarnya. Ini bola udah ke belakang. Gini ya. Nah, ini Cahaya pegang bola. Ini berapa lawan berapa? Lihat. 1 2 3 4. Berarti 4 lawan 2. Harusnya bagaimana? Lebih baik, teman-teman? Lebih baik passing aja gitu. Banyak opsi loh gitu sebenarnya. Kalau ini aja nggak bisa passing seluas ini gitu, kita aja kan biasanya kucing-kucingan. Rondo. Biasanya main rondo itu 5 lawan 2 di ruang kecil banget gitu. Iya, 5 kali 5 gitu. Tapi ini berapa meter ini coba kita bayangin. Ini di dalam ini aja nggak bisa main passing 4 lawan 2 itu ya bukan pemain bola sih. Tapi kenapa bisa buang bola? Saya karena ya takut aja gitu. Nggak berani atau nggak tahu arahnya bagaimana sih. Jujur. Dan karena kita nggak kelihatan ya di sini ya. Di sini tuh nggak ada apa-apa. Lawan udah jauh banget gitu maksudnya. Nah, lihat. Lawan di mana coba? Bukan di sini kok. Oh, kita masih ada 1 orang lagi di sini. 2 3 4 5 loh. Apa yang harus buang bola? Kalau buang bola jadi bagaimana? Jadi bola siapa? Teman-teman? Bukan. 50. Nggak tahu bola jadi bola siapa. Tetapi ngapain bola kita udah 100%, ngapain kita harus buang bola jadinya 50% 50% gitu. Nggak perlu begitu. Ini center back ya, Dion. Di pertandingan ini banyak sekali Dion yang passing ke tengah. Kenapa saya nggak setuju coba? Passing antara itu memang passing yang membahayakan lawan kalau udah masuk. Karena coba anggap aja bola misalnya masuk
masuk nih. Udah lewatin berapa orang? 1, 2, 3. Dengan satu kali passing bisa lewatin 3 pemain. Ini memang passing yang membahayakan lawan, memang benar. Tetapi ketika kehilangan bola bagaimana? Passing. Hilang bola. Bagaimana? Pemain kita semua di sini. 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang hilang. Ada lagi kayaknya 7 di sini di sebelah kiri. 7 orang hilang semua. Akhirnya sisa berapa? 3 doang. 1, 2, 3 di sini. Ini yang bahaya sekali buat kita sebenarnya. Dan kenapa nggak tahu ya? Dion itu kayak apa ya? Coba terus gitu passing tengah gitu di daerah lawan ya, di daerah lawan. Nah, kalau menurut saya sih lebih baik ya passing samping aja, yang aman. Dia nggak perlu harus ambil resiko gitu. Kalau dia yang ambil resiko, lihat Dion di sini ya, Dion di sini dan pemain kita cuman Kadek doang di sini. Lihat berapa ini? Kalau udah passing masuk 2 lawan 1. Yang jadi bahaya siapa? Kita. Memang kalau masuk passing ya bagus. Coba itu bagus. Tetapi kalau nggak bisa passing sempurna dari center back ke pemain gelandang atau ke striker, mending nggak usah. Lebih baik passing yang aman aja gitu. Itu lebih baik sebagai center back ya. Tapi ya keberanian yang kayak gitu ya oke lah. Harus pelan-pelan harus ditingkatkan dan masih muda juga kan gitu. Oke, ini masalah juga ini. Ini waktu zaman coach sih memang sering kali diomongin nih, sering banget. Ini kan Korea mau cross ya ini ya. Kalau mau cross harusnya bagaimana? Ini pemain kita ada berapa ya di sini? 1, 2, 3 loh yang dekat. Harusnya bagaimana? Harusnya di block. Di pressing block. Kenapa? Karena gol itu bakal terjadi di sini, bukan di sini. Tetapi dengan tendang ke sini, bola kemana? Ke penalty area. Penalty area ya di sini ya. Jadi masuk ke sini. Ini yang menjadi bahaya. Nah, biar nggak bahaya bagaimana? Ini nih satu nih. Ini Kakang. Kakang datang aja ngapain? Dia nonton gini doang. Lawan mau cross. Di sini dia mau bisa ngapain coba? Cuma liatin doang. Yang dia bisa lakukan di sini cuma liatin doang. Daripada liatin, kalau udah kelihatan mau cross, datang cepat cross. Datang cepat blok cross lawan. Itu yang harus kita lakukan. Ini hampir kemasukan gol sih, dan akhirnya bola sampai sini. Ini kelewat 1 lawan 1. Tapi untungnya si Korea Selatan ini pemain ini memang nggak bisa kontrol dengan baik, jadi untungnya tidak kemasukan gol. Memang ada beberapa momen yang kita harusnya kemasukan gol, tetapi Korea Selatan juga kurang fokus juga kayaknya untuk finishing. Jadi memang selesai dengan skor 1-0 kemarin. Nah, kalau misalnya di sini kemasukan gol, yang salah siapa? Itu. Semuanya salah. Memang. Tapi kalau kita mau lihat momen ini doang, ya Kakang yang salah kalau menurut saya. Kalau Kakang nggak datang gimana? Dion, Raihan teriak, membuat dia kaget, datang. Itu bukan kasarin dia, tetapi membantu teman, membantu tim sebenarnya. Omong begitu, harusnya setidaknya teriak gitu, biar Kakang dengar gitu. Itu sih yang kita harus belajar. Ini yang disebut komunikasi selalu sama coach. Oh ya, ini Raven, Jens Raven ya, Jens Raven bener ya, Jens Raven masih muda, memang masih muda. Pemain ini juga masih muda. Ini duel heading tetapi tutup mata. Ini sebenarnya nggak masuk akal sih. Heading tutup mata itu nggak bisa disebut pemain bola. Harus buka mata. Heading tutup mata ya, gimana bisa lihat? Nggak boleh takut heading. Yang bagus sih ya ini hoki sih memang heading. Heading itu memang yang bagus hoki. Jadi Raven nggak boleh tutup mata. Nggak baik. Kalau di Korea begini. Kalau dia tutup mata, sini berdiri di depan gawang, dekat banget, jaraknya paling 5 meter. Bola banyak banget disuruh kasih, tendang kencang ke muka dia. Tutup, nggak boleh tutup mata, harus buka. Tendang kencang harus buka, harus heading tetap sampai bisa. Coba mau yang mana? Mau tetap takut pas pertandingan atau
kamu mau latihan kayak gitu, mau dikasih latihan kayak gitu, yang mana yang lebih serem gitu loh. Ya tapi ini membantu pemain sih, memang dulu memang di Korea saya pun sendiri memang seperti itu dulu, malah takut, kayak pas mau heading kan kayak takut, ya tutup mata langsung dipukul, ya dikasih bola kencang gitu-gitu sih. Oke, kita lihat lagi ini sih ya. Ya, hoki memang lumayan sini berkembang memang dari sebelumnya. Tapi memang ini kayaknya sepertinya marah juga kayaknya. Agak emosian. Hoki datang sekali pressing padahal dia striker loh. 2 kali datang lagi. Ini hoki 2 kali. Ini 3 kali datang lagi. Foul. Kartu kuning. Emosi memang. Tapi ini maksudnya siapa pemain yang bisa pressing ketiga kali begini? Soalnya selama di pertandingan ini nggak pernah ada sih. Memang lari 3 kali buat ambil bola ini ya. Ini yang menjadi apa ya, kekuatan bagi tim gitu. Yang coba sebagai teman ya, kita sebagai kawan di dalam lapangan, dia lari begitu. Bagaimana, apa yang kita rasakan gitu di situ? Ya kita bakal mau bantu lagi dia, buat dia gitu. Bakal bantu dengan lari lebih banyak daripada dia gitu. Jadinya saling menguatkan dan saling menjadi satu gitu. Itu yang memang dibutuhkan sih, tetapi sayangnya emosian kayaknya dan dapat kartu kuning. Dan di babak kedua ini memang hampir kayak nggak kelihatan apa yang mau Indonesia lakukan, karena di third area itu hampir nggak ada taktik sih yang saya lihat. Sayang sih itu sih. Memang cuman passing ke samping cross aja, passing ke samping cross, dan tidak ada yang spesifik secara taktik sih. Perbedaan yang sangat terlihat jelas Jay, dari U23 kan dulu dipegang sama coachin dan lo ikut lama. Perbedaan yang sangat jelas dari mungkin stamina, kalau taktik pasti beda lah, tapi dari anak-anaknya nih, setelah stamina, cara bermain, tadi kalau lo bilang hoki ada perkembangan, cuma pemain lain yang sempat dipegang sama coachin, ada perkembangan mungkin menurut lo, atau ada yang ini malah menurun nih dia nih gitu? Kalau beberapa pemain sih memang kelihatan ada perkembangan, seperti Doni juga sih. Doni memang lumayan baik di pertandingan ini, dan dia yang paling santai sih main. Memang main harus begitu, maksudnya harus santai main baru bisa mengeluarkan kemampuan dia semaksimal mungkin. Tetapi selain Doni, jujur hampir nggak kelihatan. Nggak tahu ya, karena taktiknya juga mungkin bisa terlihat seperti itu. Kalau masalah stamina, memang banyak yang ngomongin sih stamina-nya beda kayaknya. Dulu kayaknya sampai menit ke 120 bisa main maksimal terus gitu, tapi ini menit ke 70 60 udah habis gitu kan stamina-nya gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri sih jujur ini ada masalah mental juga. Mental ini maksudnya bukan mental dari pemain masing-masing ya, tetapi mental nomor satu harus dibuat dulu. Bagaimana biar pemain saling percaya di antara pelatih dan pemain, pelatih dan staff official maksudnya, dan pemain juga begitu sama. Ya, ketika menjadi satu, ketika saling percaya, itu bakal mental pemain itu berubah jadi bagaimana, kayak tadi maksudnya. Kalau hoki lari begini, pemain lain pun bakal merasa, oh, dia benar-benar serius gitu buat timnas kita. Ya, sama kita juga sebaliknya. Kita juga pasti merasa begitu. Itu yang tanpa kita harus bicara bakal merasakan satu kesatuan gitu. Nah, itu yang mungkin kurang di turnamen kali ini sih kelihatannya. Itu yang sangat sayang. Ya, gimana ya? Sekarang udah gagal juga kan? Maksudnya gagal lolos untuk Piala Asia U23. Ya, kita harus incar 2 tahun lagi berarti. Itu yang ada Olimpiade, dan penting sih. Dan memang kan ada sambungannya juga. Kemarin ada yang bilang nggak apa-apa kali ini, katanya nggak ada Olimpiade, jadi nggak usah prestasi nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya ada sambungannya sebenarnya, maksudnya 3 edisi terakhir itu akan mempengaruhi pot kita nanti. Jadi itu sangat penting sebenarnya. Tapi ya mau bagaimana, udah gagal lolos, dan
Padahal kita di home ya sebenarnya. Lebih baik ya situasi. Sayang aja sebenarnya. Apa yang mau dibicarakan sebenarnya sudah dibicarakan oleh Pak Ketum kita, Pak Ete. Oke, terakhir. Banyak netizen yang minta, termasuk kemarin kita pas live TikTok tuh ada Bang Muhammad Al-Katiri, dia dengan lantang bilang kalau menurut saya ganti pelatih. Karena mendingan out udah karena udah gagal juga, udah nggak ada prestasi yang dicapai. Kalau menurut dia sendiri untuk kedepannya saran untuk timnas U23 seperti apa? Jujur mau ganti apa nggak ganti itu ya sebenarnya keputusannya federasi. Tapi jujur belum kelihatan warna kepelatihan dari kepelatihan ini ya. Harusnya kan udah berapa pertandingan ya dari AFF ya kemarin, udah lumayan banyak, 5, 6, 7, 8 7 apa 8 pertandingan. Harusnya udah mulai kebentuk dengan bertanding sebanyak ini, tetapi belum kelihatan juga, maksudnya di third area itu yang menjadi masalah menurut saya. Karena gimana pun terjadi gol itu di area itu gitu, di kotak penalti. Nah, mau ngapain sampai deket-deket kotak penalti tapi nggak bisa shoot, nggak bisa gol. Sampai build up bagus, ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain di depan gawang gitu. Jadi memang ya Bang Mamas ya sempat ngomong begitu. Ya sebenarnya saya sedikit setuju juga memang. Dan banyak yang bilang untuk ini untuk senior kali ya mungkin ya, tapi banyak yang bilang maksudnya bahasanya sama, jadi timnya jadi bagus. Itu sih bullshit sih sebenarnya. Kan kita yang udah tunjukin gitu. Itu udah ini kita jadi buktinya kan berarti. Maksudnya tim kepelatihannya era Sinteyong itu kan udah terbukti. Ya, tanpa bisa bahasa langsung, nggak perlu harus langsung sampaikan pun ya kita bisa prestasi. Lebih baik daripada yang bisa bahasa langsung gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan ada yang bilang ada kendala bahasa dan lain-lain ya, itu cuma permainan mulut aja sebenarnya. Intinya kita harus memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia senior ya. Jadi untuk itu pun ya saya akan datang langsung ke Saudi Arabia dengan satu teman media kita sama satu orang lagi yang akan dipilih nanti. Jadi kita akan bikin podcast juga di sana, dan sekalian kita akan bikin analisa di sana juga gitu. Jadi kita harus percaya, mau nggak mau ya, mau gimana, kita mau ngeluh ya federasi pusing doang, dan di sini nggak bisa ambil keputusan juga buat ganti pelatih, udah nggak ada waktu gitu. Jadi kita harus percaya ya. Oke, terima kasih sudah nonton Sepak Up. Tetap semangat untuk teman-teman timnas U23. Perjalanan belum berhenti sampai di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sepak Up. Bola kok diomongin. Bye bye.